Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Barka Ramdhani dari kelas 2A dengan NIM K7324007. Nah, di sini aku membuat video pembelajaran yaitu bahas topik penting dalam ilmu hukum dan ketatanegaraan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Yuk, simak videonya sampai habis. Apa itu konstitusi? Konstitusi atau sering disebut Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi mengatur bagaimana negara dibentuk, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan yang paling penting, bagaimana hak-hak warga negara dijamin dan dilindungi. Tanpa konstitusi, negara bisa kehilangan arah, kekuasaan bisa disalahgunakan, dan rakyat bisa kehilangan perlindungan hukum. Beberapa ahli memberikan pendapat tentang apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam konstitusi. Mari kita lihat satu persatu. Untuk pendapat yang pertama yaitu dari Savorgny Lohmann. Menurut Savorgny Lohmann, ada 3 unsur utama dalam konstitusi, yaitu perwujudan perjanjian masyarakat. Konstitusi adalah hasil kesepakatan masyarakat untuk membentuk negara dan pemerintahan. Masyarakat secara sadar menyerahkan sebagian haknya kepada negara agar tercipta ketertiban dan keadilan. Inilah yang disebut dengan kontrak sosial. Lalu yang kedua yaitu piagam hak asasi manusia. Konstitusi menjalin hak-hak dasar setiap manusia dan warga negara. Artinya negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Di sini juga diatur batas kewajiban warga negara dan pemerintah. Yang ketiga, forma regimenis. Artinya konstitusi menjadi kerangka struktur pemerintahan. Siapa yang memegang kekuatan, bagaimana kekuatan dijalankan, dan bagaimana lembaga negara bekerja satu sama lain. Selanjutnya yaitu pendapat dari Sri Sumantri. Pendapat Sri Sumanti menyatakan bahwa isi atau materi konstitusi terdiri dari 1. Perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Konstitusi memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak dasar manusia seperti kebebasan berpendapat, hak hidup, dan kesetaraan di depan hukum. Kedua, susunan ketatanegaraan yang mendasar. Ini mencangkup sistem pemerintahan, misalnya republik atau monarki, bentuk negara serta kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga tinggi negara. Lalu yang ketiga, pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan. Setiap lembaga negara memiliki batas kekuasaan dan tugas masing-masing. Ini penting agar tidak ada lembaga yang terlalu dominan dan menciptakan sistem check and balance. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pendapat dari C.F. Strong. Ahli lainnya yaitu C.F. Strong juga membagi isi konstitusi ke dalam 3 hal utama. Itu yang pertama, pengaturan institusi negara. Konstitusi menentukan lembaga-lembaga seperti presiden, parlemen, dan mahkamah agung. Lalu yang kedua, jenis kekuasaan. Masing-masing institusi memiliki kekuasaan yang spesifik. Misalnya, presiden menjalankan kekuasaan eksklusif, sementara DPR memiliki kekuasaan legislatif. Lalu yang ketiga yaitu cara kekuasaan dilaksanakan. Ini mencakup mekanisme dan proses bagaimana kekuasaan digunakan secara sah, seperti pemilu, penetapan undang-undang, hingga sistem peradilan. Dari ketiga pandangan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa konstitusi modern umumnya memuat 3 unsur utama, yaitu pertama, struktur organisasi negara, meliputi lembaga-lembaga negara seperti presiden, DPR, MA, dan sebagainya. Kedua, tugas dan wewenang lembaga negara. Siapa melakukan apa dan bagaimana hubungan kerja antar lembaga diatur untuk menghindari konflik kewenangan. Ketiga, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Ini adalah fondasi penting agar rakyat dilindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Jadi, konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum, tapi merupakan pedoman kehidupan bernegara yang menjamin keseimbangan antara kekuatan dan perlindungan hak-hak rakyat.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita jadi lebih paham tentang unsur-unsur dalam konstitusi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa konstitusi adalah milik bersama. Mari kita pahami dan hormati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.